Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan praktekkan praktek coaching menggunakan alur percakapan kita yang terdiri dari Ibu Ratnawati sebagai coach yang berasal dari SDN 101880 Kecamatan Tanjung Rawa, dan saya sendiri Lisnadra Harahap sebagai coach ya berasal dari SDN 104237 Dalu 10B Kecamatan Tanjung Rawa. Adapun narasinya adalah beberapa minggu yang lalu pengawas sekolah melakukan monitoring program komunitas sekolah, namun ditemukan bahwa sekolah tersebut belum membuat program dan mengaktifkan komunitas belajar sehingga memiliki beberapa kendala. Langsung Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Lis. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu. Sehat-sehat semuanya Bu, keluarga. Sehat Bu, alhamdulillah keluarga juga sehat. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarkannya. Saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Nah, itu dia lah Bu, kabarkan. Sebenarnya saya memang ada masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira apa Ibu ada waktu? Eh, Mohon maaf Ibu jika seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan-sungkan loh Bu, tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ratna sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya kok sering merasa tidak tenang dan kepikiran terus. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap sih Bu akan mendapatkan solusi sih dari masalah saya setelah saya bercerita dengan Ibu. Ya, semoga kita nantinya akan mendapatkan pemecahannya Bu. Amin. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Silahkan diceritakan Bu. Seminggu yang lalu, pengawas datang ke sekolah untuk memonitoring program komunitas belajar. Namun, waktu itu saya mendapatkan teguran dari ibu pengawas. Seperti apa kok bisa dapat ditegurkan? Kan Ibu sudah membentuk komunitas belajar setahu saya. Ini Bu, saat ibu pengawas bertanya, apakah sudah membentuk komunitas belajar? Memang saya sudah membentuk komunitas belajar. Nah, setelah dicek oleh ibu pengawas, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya dan sebagainya dalam komunitas tersebut, ternyata saya sendiri selaku kepala sekolah yang menjadi ketuanya, dan belum ada satu guru pun yang di dalamnya sebagai pengurus komunitas belajar tersebut. Oleh sebab itu ya saya kena tegur lah, ya agak marah lah ibu pengawas terhadap saya jadinya Bu. Kenapa Ibu tidak memasukkan guru-guru Ibu dan menjadikan salah satu dari mereka untuk menjadi ketuanya Bu? Nah, itu dia Ibu. Ternyata syarat untuk menjadi pengurus komunitas belajar itu harus memperoleh sertifikat aksi nyata dari topik kurikulum merdeka yang ada di PMM. Terus apa kendalanya Bu? Apa guru-guru Ibu belum ada satupun yang selesai dan mendapatkan sertifikatnya? Atau ada hal yang Ibu ketahui dari permasalahan guru-guru dalam PMM tersebut? Terus terang ya Bu, guru-guru saya ternyata belum ada satupun yang menyelesaikan topik tersebut dan mendapatkan sertifikatnya. Dan mungkin ketidaktahuan saya juga sih Bu tentang syarat-syarat mentautkan komunitas belajar itu dengan PMM.
Karena awalnya dulu kita masih baru di awal-awal itu ada PMM, saya hanya nyuruh guru buka PMM, lihat situ banyak topik ya kan. Nah setelah itu mereka ada pertanyaan, Bu, ini topiknya banyak, mana yang kami kerjakan? Dan jawaban saya bilang, terserah Bapak Ibu, yang mana yang dianggap lebih gampang itu aja kerjakan. Saya bilang seperti itu, yang penting dapat sertifikat. Nah, itu dia, saya tidak paham bahwa ke depannya akan tertaut antara komunitas belajar itu dan dengan PMM gitu loh. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi ya, Bu. Selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya hanya sekedar membentuk saja, tetapi belum menjalankannya karena belum ada satu guru pun tadi yang sudah yang di dalamnya jadi pengurus untuk membuat program yang diharapkan oleh ibu pengawas. Karena kita sendirilah selaku kepala sekolah tidak banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program tersebut. Uh, ya ibu tahu sendiri kan kita nanti sedikit-sedikit rapat lah yang inilah itu. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa memantau saja, Bu. Sebenarnya Ibu sudah bagus karena berinisiatif membentuk kombel tersebut, dan saya setuju dengan Ibu. Katakan tadi bahwa kita hanya bisa memantau progres dari kombel tersebut karena wajib dibentuk setiap sekolah Ibu. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Bu, perasaan saya sudah merasa lebih nyaman, lebih lega, tetapi masih ada juga sih sedikit yang mengganjal dan membuat saya masih resah juga dan kepikiran terus. Hal apa yang membuat Ibu masih merasa resah atau kepikiran? Sebenarnya karena ibu pengawas memberikan waktu kepada saya, Bu. Dia memberikan deadline kepada saya untuk membuat program tersebut, ya dikasih waktu cuma sampai batas akhir bulan ini aja, Bu. Jadi harus selesai. Jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dan resah karena Ibu takut ya, tidak dapat menyelesaikan apa yang diminta Ibu pengawas sesuai waktu yang ditentukannya ya, Bu. Iya, itu pula, Bu. Itulah benar sekali, Bu. Kira saya masih merasa apa kira-kira saya bisa ya gitu kan. Bisa atau tidak ya saya menyelesaikan tugas yang sesuai deadline yang diberikan oleh Ibu pengawas dengan tepat waktu. Saya yakin Ibu bisa, insya Allah Bu, semangat terus ya Bu. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya, Bu, diawali saya akan mengumpulkan guru-guru saya, Bu, untuk menyampaikan tentang pentingnya komunitas sekolah, komunitas belajar yang ada di sekolah, yang sesuai dengan harapan Ibu pengawas tadi, mengajak guru-guru untuk segera menyelesaikan topik kurikulum merdeka itu yang di PMM, agar saya bisa menarik beberapa guru untuk menjadi pengurus dari komunitas belajar yang ada di sekolah, dan meminta guru-guru saling berkolaborasi lah Bu untuk membuat program komunitas belajar tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dibentuklah jadi sebuah program sesuai arahan Ibu pengawas sekolah kami, Bu. Wah, sebuah rencana yang bagus tuh Bu. Lalu kira-kira masih adakah rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana sih untuk mengajak Ibu pengawas juga untuk memberikan masukan tentang program yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Jadi sebelum kami melaksanakannya, kami menunjukkan dulu sama Ibu pengawas apakah ada kekurangannya dari program yang sudah kami buat, agar kami perbaiki dulu, Bu. Kalau apa atau mana tahu Ibu pengawas ada saran supaya kedepannya lebih bagus lagi program yang kami buat. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Bu, jadi saya sekarang merasa lebih lega. Karena jujur Bu,
saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Mengenai hal itu, Bu, secepatnya saya akan mengadakan rapat dengan guru-guru, berdiskusi tentang komunitas belajar yang ada di sekolah, sesuai dengan harapan yang diharapkan Ibu Pengawas, sehingga sebelum akhir bulan seperti deadline yang sudah diberikan oleh Ibu Pengawas, kami sudah selesai melaksanakannya. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, untuk terkait masalah ini, Bu, saya akan berusaha berkomunikasi dulu dengan guru-guru saya, mungkin diawali dengan di WA group ya, karena saya harus menentukan dulu waktu yang tepat untuk mengumpulkan guru-guru untuk pelaksanaannya, karena kita tahu sekolah kami ini, Bu, ada pagi ada siang, jadi agak sulit saya untuk mengatur waktu pertemuan antara guru. Baiklah Ibu, semoga semuanya segera terselesaikan ya Bu, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu Ratna atas waktunya, sudah mendengarkan cerita-cerita saya, curcol-curcol saya ya Bu. Baik, terima kasih juga saran-sarannya maupun yang jelas motivasi yang Ibu berikan. Sehingga sekarang saya merasa lebih lega, saya sudah bercerita. Semoga kedepannya kita dapat menjadi pemimpin sekolah, dapat memimpin sekolah kita masing-masing dengan baik, Bu, dan mampu bekerja sama dengan baik pula dengan stakeholder yang ada di sekolah kita masing-masing. Amin, amin sama Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih juga. Eh, Sampai jumpa Ibu Ratna. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat Ibu. Semangat. Semangat untuk kita semua. Iya, kita diri Iya, sendiri kita juga. iya, oke Bu. Iya, Makasih sekali lagi Bu Ratna. sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Lanjut ya. lanjut. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita berhenti. Saya Lisnadra Harahap sebagai coach dari SDN 10423710B dan Ibu Ratnawati sebagai coach yang berasal dari SDN 101880 Kecamatan Tanjung Rawa. Narasinya tadi beberapa minggu yang lalu pengawas sekolah melakukan monitoring program komunitas sekolah, namun ditemukan bahwa sekolah tersebut belum membuat program dan mengaktifkan komunitas belajar karena memiliki beberapa kendala. Baiklah, inilah praktek coaching menggunakan alur percakapan Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik. Ya, sehat-sehat ya Ibu ya semua, Ibu dan keluarga. Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya amati dari raut wajahnya hari ini, sepertinya Ibu kelihatan kurang bersemangat dan ceria biasanya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah Ibu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apa Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu, kalau saya seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, insya Allah Ibu Ratna, saya ada waktu. Jangan sungkan-sungkan loh Bu. Saya ada waktu kok untuk mendengarkannya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering merasa tidak senang, tidak tenang dan kepikiran loh Bu. Jadi kira-kira apa sih yang membuat yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Ibu merasa tadi
kurang tenang ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh iya, semoga ya Bu ya kita nantinya akan mendapatkan pemecahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Bolehlah Ibu ceritakan sama saya. Ya, seminggu yang lalu pengawas datang ke sekolah untuk memonitoring program Kombel. Waktu itu saya mendapatkan teguran dari ibu pengawas, Bu. Loh, masalahnya apa? Kok bisa Ibu dapat teguran? Tapi kemarin kita sudah ada sih Ibu buat komunitas belajar dan saya tahu Ibu kayaknya sudah ada sih membentuk komunitas belajar ya kan? Gini, Bu, saat itu pengawas bertanya, apakah sudah membentuk Kombel sekolah? Memang saya sudah bentuk Kombel tersebut. Nah, setelah dicek oleh pengawas, siapa ketua komunitasnya? Ternyata saya sendiri loh, Bu, selaku kepala sekolah yang menjadi ketuanya. Dan belum ada guru yang ada di dalamnya sebagai pengurus Kombel. Oleh sebab itu, saya ditegur oleh Bu pengawas. Loh, kenapa Ibu tidak masukkan guru-guru Ibu dan menjadikan salah satunya satu dari mereka itu menjadi ketua? Nah, itu dia, Bu. Ternyata syarat untuk menjadi pengurus komunitas harus memperoleh sertifikat aksi nyata dari topik kurikulum Merdeka yang ada di PMM, Bu. Oh, iya ya Bu ya. Terus kendalanya apa Ibu? Apa guru-guru Ibu belum ada satupun yang selesai mendapatkan sertifikatnya? Atau ada hal lain yang Ibu ketahui permasalahan dari guru-guru Ibu tentang PMM tersebut, Bu? Terus terang ya, Bu, guru-guru saya ternyata belum ada satupun yang menyelesaikan topik tersebut dan mendapatkan sertifikatnya. Dan mungkin ketidaktahuan saya juga tentang syarat-syarat mentautkan Kombel sekolah dengan PMM. Awalnya saat mempelajari PMM, saya pernah ditanya guru, harus kerjakan yang mana dulu topiknya, Bu, kata mereka. Saya jawab, terserah Bapak Ibu, mana yang Ibu anggap gampang saja. Saya tidak paham bahwa kedepannya akan tertaut antara Kombel dan PMM, Bu. Oh, jadi masalahnya kayak gitu ya, Bu ya. Kalau begitu, izinkan saya lagi bertanya nih, Bu. Selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya hanya sekedar membentuk saja, tapi belum menjalankannya karena belum ada guru yang ada di dalamnya sebagai pengurus agar dapat membuat program yang diharapkan oleh ibu pengawas. Karena kita sebagai kepala sekolah kan, Bu, tidak banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan program tersebut. Karena banyak yang rapat lah, yang inilah, yang itulah. Hanya bisa memantau saja menurut saya, Bu. Sebenarnya sih Ibu sudah bagus ya, karena punya inisiatif untuk membentuk komunitas belajar tersebut. Walaupun tadi di dalamnya belum ada guru-gurunya yang masuk di dalam situ ya Bu ya. Saya setuju dengan Ibu katakan tadi bahwa kita hanya bisa memantau progres dari komunitas belajar tersebut karena kesibukan kita yang banyak yang menuntut kita tidak bisa fokus untuk mengurusi masalah komunitas belajar. Tetapi tetap kita harus ketahui ya kan Bu, bahwa itu wajib semua sekolah wajib membentuk komunitas belajar tersebut. Nah, jadi setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Oh ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Terus terang perasaan saya sudah merasa lebih nyaman, tetapi masih ada yang sedikit mengganggu, Bu, sehingga membuat saya resah dan terus kepikiran. Hal apa Bu yang membuat Ibu merasa resah? Sebenarnya karena ibu pengawas memberikan waktu kepada saya untuk membuat program tersebut sampai akhir bulan ini harus selesai loh, Bu. Eh, Jika saya bisa ambil kesimpulan ini ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dan resah itu karena Ibu takut kan, pastinya tidak dapat menyelesaikan apa yang diminta oleh Ibu pengawas sesuai waktu yang telah ditentukannya kan? Iya, Bu. Kira-kira saya bisa nggak ya, Bu, atau tidak?
ya Bu, menyelesaikannya tepat waktu ya Bu. Kalau saya sih yakin pasti Ibu bisa, insya Allah. Semangat terus Ibu ya pastinya. Hmm. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, apa rencana Ibu selanjutnya Bu? Saya akan mengumpulkan guru-guru untuk menyampaikan tentang komunitas belajar yang diharapkan oleh Ibu Pengawas Bu. Mengajak guru-guru untuk segera menyelesaikan topik kurikulum merdeka di PMM agar saya bisa memilih guru sebagai pengurus kombelnya dan meminta guru untuk berkolaborasi membuat program sesuai arahan Ibu Pengawas sekolah kami tadi Bu. Wah, sebuah rencana yang bagus itu Bu. Lalu kira-kira masih adakah rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Ya Bu, saya berencana untuk mengajak Ibu Pengawas untuk memberikan masukan tentang program yang sudah kami rencanakan sebelum kami melaksanakannya. Jadi, apabila ada kekurangan agar dapat diperbaiki, Bu. Wah, subhanallah luar biasa Ibu Ratna. Langkah penyelesaian Ibu yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah, Bu. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Iya Ibu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Eh, ini apakah adakah batasan deadline waktunya? Mengenai hal itu, Bu, secepatnya saya akan mengadakan rapat dengan guru-guru untuk berdiskusi tentang kombel sekolah sesuai harapan Ibu Pengawas kami. Sehingga sebelum akhir bulan itu bisa diselesaikan, Bu. Iya. Kira-kira Ibu ini ada perlu dukungan apa ini yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, untuk terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan guru-guru melalui WA Group terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat dalam pelaksanaannya, Bu. Oke, baiklah Ibu. Sangat bagus ya Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan yang Ibu rasa itu permasalahan. Jadi Ibu anggap itu mengalir begitu saja, jadi hilang permasalahannya dan dapat kembalilah kita Ibu bekerja dengan dengan pikiran yang enak ya kan, dan juga dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman. Amin, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ibu Ratna. Ya Bu, atas saran-sarannya dan motivasinya. Ya Ibu, Semangat Bu. sama-sama. Ayo, sama-sama. Baiklah.